Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Hardianto Janggi SIMA selaku dosen tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Stambuk 040 2019 0016. Dan di sini saya akan memberikan jawaban saya terkait soal yang telah diberikan oleh Ayahanda, yaitu mengenai kejahatan terhadap tubuh. Yaitu pada nomor yang pertama, pada menit keberapakah di dalam video tersebut dijelaskan mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat, dan jelaskan satu persatu pengertian dari penganiayaan tersebut, yaitu terdapat di dalam pada menit ke-9 sampai dengan menit ke-20. Dan juga penganiayaan biasa ialah penganiayaan yang telah diatur di dalam pasal 351, yaitu pada ayat 1 terdapat hukuman penjara selama 2 tahun untuk para si pelaku. Dan pada ayat yang kedua, yaitu jika korban mengalami unsur-unsur luka-luka, pelaku tersebut bisa dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Dan pada ayat yang ketiga ialah jika korban mengalami kematian, pelaku tersebut bisa dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun. Dan jika pada ayat yang keempat, jika pelaku mengalami gangguan kesehatan, baik itu dia geger otak maupun kesehatannya terganggu, pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Dan pada ayat yang kelima ialah jika tidak terdapat unsur-unsur luka-luka berat, luka-luka ringan maupun yang mengganggu kesehatan para si korban dan korban tidak mengalami kematian, pelaku tidak dapat dipidana maupun dihukum. Dan penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang telah diatur di dalam pasal 352, yaitu jika para pelaku masih bisa beraktivitas seperti awal, masih bisa bekerja, maka si korban tersebut dipidana selama 3 bulan penjara. Dan jika para ada atasan ataupun pimpinan yang menganiaya bawahannya maupun melakukan kejahatan terhadap bawahannya, itu hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang ada. Dan juga di dalam pasal 352 ayat 2 ini dijelaskan bahwa jika tidak terdapat unsur-unsur di dalam kejahatan tersebut seperti unsur luka-luka, unsur yang mengganggu kesehatan si korban, unsur yang korban tidak mengalami kematian, si pelaku tidak dapat dihukum maupun dipidana. Dan juga penganiayaan berat ialah penganiayaan yang telah diatur di dalam pasal 354, yaitu pada jika terdapat luka-luka, pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara 8 tahun. Dan jika korban mengalami meninggal dunia, yaitu si pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara 10 tahun. Dan pada nomor yang kedua ini, yaitu mengapa perbedaan kejahatan disengaja dengan kelalaian. Menurut saya, kejahatan yang disengaja ialah kejahatan yang betul-betul sudah direncanakan dari awal oleh si pelaku, yang betul dan sudah memiliki niat dari awal untuk si pelaku untuk melakukan kejahatan atau melakukan penganiayaan. Sedangkan kelalaian adalah merupakan adanya faktor kelupaan atau unsur yang tidak disengaja oleh para si pelaku, yaitu seperti halnya kita berkendara, kita lupa menginjak rem. Itu merupakan unsur kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku. Itu merupakan hal yang tidak disengaja karena adanya unsur kelupaan, unsur kealpaan, itu kita lupa menginjak rem. Dan juga pada nomor yang ketiga itu dijelaskan mengapa pasal 352 dikategorikan pidana ringan, seperti halnya yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu jika para pelaku masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, itu hukumannya 3 bulan penjara untuk si pelaku. Dan jika tidak terdapat unsur-unsur kesehatan, mengganggu unsur-unsur kesehatan, tidak terdapat luka-luka dan korban tidak mengalami kematian, pelaku tersebut tidak dapat dipidana maupun dihukum. Dan pada nomor yang keempat, mengapa percobaan pada pasal 351 dan 352 tidak dapat dipidana. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu di dalam pasal 351 dan 352 ini, kenapa tidak dipidana? Yaitu tidak adanya unsur-unsur yang mengalami pada si korban, itu unsur luka-luka berat, luka-luka ringan yang mengganggu kesehatan para si korban, dan juga korban tidak mengalami kematian, yaitu si pelaku tidak dapat dihukum maupun dipidana. Dan nomor yang kelima yang ini adalah makna perlindungan terhadap kejahatan tubuh. Maksud dari makna perlindungan kejahatan tubuh tersebut ini seperti halnya sudah dikatakan oleh Ayahanda, yaitu di dalam undang-undang kita sudah dilindungi
tentang tubuh kita, yaitu kita memberi undang-undang tersebut harus memberikan rasa nyaman kepada kita sebagai warga negara, yaitu kita diberikan kenyamanan, ketentraman, supaya kita terhindar dari hal-hal tersebut, yaitu hal-hal yang dapat melukai diri kita, hal-hal yang dapat melukai kesehatan kita, maupun hal yang dapat membahayakan nyawa kita. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Mungkin dari saya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.